Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi dengan Pak Yondi pada mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Setelah kemarin kita membahas mengenai KD 3.4, yaitu menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.5, yaitu menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Jadi materinya adalah meliputi bagaimana toh pembuatan prototipe itu, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan, dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas mengenai pembuatan prototipe, Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan produk. Jadi, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada suatu pasar agar diperhatikan, diminta, dibeli, dan dikonsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan seseorang. Ada juga yang mengatakan bahwa produk adalah hasil sesuatu kegiatan berkarya yang memiliki manfaat atau fungsi dan estetika, jadi atau keindahan. Di mana produk sendiri ada dua, yaitu barang yang berarti bahwa produk dengan wujud fisik yang dapat dilihat, dirasa, disentuh, dipegang, dan mendapatkan melakukan fisik lainnya. Misalkan ada topi, kemeja, tas, kemudian untuk di produk pemesinan ada alat perajang tela, kemudian ada mesin perontok padi, pemipil jagung, pembuat bakso otomatis, kemudian perajang suket misalkan atau rumput, dan lain sebagainya. Kalau untuk jasa sendiri adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan dari satu pihak ke pihak lain, di mana dia tidak berwujud, pada umumnya tidak berwujud, dan tidak menghasilkan suatu kepemilikan. Misalkan ada ojek, kemudian ada jasa perbankan, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai seorang wirausahawan, ketika kita menentukan untuk membuat sebuah produk, kita harus memperhatikan beberapa hal. Kayak misalkan kebutuhan masyarakat itu apa, kemudian selera masyarakat itu bagaimana, perkembangan zaman dan teknologinya seperti apa gitu. Sehingga produk yang kita hasilkan itu benar-benar dapat memberikan keuntungan kepada kita, bukan malah menghasilkan kerugian yang dapat merugikan kita gitu. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana produk tersebut dibuat. Jadi dalam sebuah pembuatan produk ada yang namanya desain produksi, yaitu susunan langkah atau urutan proses produksi dari awal sampai produk tersebut jadi atau sampai ke dikemas dan siap diedarkan kepada konsumen. Di mana dalam pembuatan desain produksi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah jenis produk. Jadi produk kita itu apa? Yang kedua ada metode pembuatannya, bagaimana produk kita itu dibuat. Dan yang C ada tenaga kerja atau alat yang kita miliki. Jadi kita harus melihat juga bagaimana kemampuan dari perusahaan kita gitu. Alat apa saja yang tersedia di situ. Dan tenaga kerja kita berapa gitu. Dan yang D adalah waktu produksi. Yang E ada modal. Yang keempat adalah urutan proses dari awal sampai ke akhir. Di mana urutannya adalah yang pertama menentukan model. Jadi di sini ada kumpulan ide, kemudian ide-ide tadi diseleksi, sampai akhirnya ide tadi kita buat ke dalam gambar kerja atau konsep desain gitu. Dari situ kita masuk ke pembuatan prototipe produk kita. Jadi kumpulan ide, kemudian kita sudah ada gambar kerjanya tadi, kemudian kita buat prototipenya. Setelah prototipenya sudah jadi, kemudian kita lakukan pengujian prototipe. Prototipe kita itu sesuai tidak dengan fungsinya gitu. Apa saja kelemahan dan kelebihannya gitu. Kalau misalkan dia belum sesuai, maka dia akan diulang lagi proses prototipe. Pembuatan prototipenya. Jadi prototipe tadi sudah jadi, ternyata ada
fungsi yang misalkan tidak dapat berjalan. Nah, itu nanti diperbaiki. Kalau misalkan itu sudah jadi, nanti masuk ke produksi massal atau produksi secara besar-besaran atau dalam jumlah banyak dengan pengeluaran yang sedikit. Di mana nanti dalam produksi massal di sini ada bahan bakunya, di mana bahan baku di sini ada beberapa perusahaan yang dia mengambil dari anak perusahaannya atau dia mengambil dari perusahaan yang lain. Nah, dari produksi massal nanti akhirnya jadilah sebuah produk jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen. Oke, setelah tadi kita membahas proses pembuatan produk, di mana tadi di dalamnya kan ada proses pembuatan prototipe. Nah, pada slide ini kita akan membahas itu, jadi proses kerja pembuatan prototipe produk. Di pembuatan prototipe disebut juga dengan prototyping, di mana bertujuan untuk menguji daya tahan dari produk yang akan kita buat. Sehingga nanti ketika produk tersebut diproduksi secara massal, itu kemungkinan-kemungkinan atau kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan itu lebih sedikit. Dan dengan proses prototyping ini, kita jadi mengetahui keunggulan dan kelemahan dari produk yang akan kita buat. Prototipe sendiri dapat dilihat dari atau sebagai bentuk artefak, di mana prototipe sendiri mendukung kreativitas, kemudian membantu dan memfasilitasi pengembangan ide, dan memberikan informasi yang relevan mengenai sebuah produk, dan selain itu juga mendorong terjadinya komunikasi dan interaksi dengan konsumen untuk menyempurnakan produk yang akan dibuat. Di mana kegiatan prototipe ini dapat kita analisis ke dalam 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah bentuk dari prototipe. Jadi di sini mengandung arti bahwa penggambaran bentuk dari prototipe sehingga memudahkan kita ketika nanti akan pembuatan prototipenya. Dan yang kedua adalah dimensi presisi atau tingkat ketelitian dari prototipe yang akan kita buat, dan ada dimensi interaktif yaitu hubungan prototipe yang kita buat dengan konsumen kita. Dan yang keempat adalah dimensi evolusi atau prediksi siklus hidup prototipe. Di sini bisa diartikan bahwa prototipe tersebut bersifat sekali pakai atau permanen gitu. Oke, kita masuk ke tahap-tahap dalam prototyping. Di sini Haris membaginya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 tahapan, di mana tahapan yang pertama adalah identifikasi alternatif prototipe. Jadi pada tahap ini itu ada namanya pembuatan model, di mana ini dari kumpulan ide, kemudian ada dari masukan calon konsumen misalkan, kemudian ada produk-produk sejenis dari produsen lain. Dari sini kemudian kita hasilkan sebuah gambar kerja, di mana gambar kerja ini digunakan untuk pedoman dalam tahapan yang kedua, yaitu rancang bangun prototipe. Jadi pada bagian ini adalah kita membuat prototipe tersebut berdasarkan dari gambar kerja tadi. Dan dari setelah prototipe tersebut jadi, dilakukan pengujian prototipe. Jadi pada pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat dijalankan dan apa saja yang perlu diperbaiki dan keunggulan dan kelemahan dari prototipe kita. Dan dari pengujian ini kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu siapkan prototipe USD atau disebut dengan User System Diagram. Jadi pada tahapan ini adalah prototipe yang sudah kita buat tadi dan sudah kita uji, kita identifikasi bagian-bagian dari prototipe tersebut. Apa saja gitu. Kayak misalkan kita ambil perontok jagung, itu mulai dari perontoknya, kemudian dari sistemnya bagaimana, landasannya seperti apa gitu. Dan dari situ adalah kita evaluasi dengan pengguna. Jadi evaluasi apa? Jadi prototipe yang kita buat tadi kita komunikasikan dengan pengguna atau konsumen sehingga harapannya mendapat masukan atau evaluasi mengenai produk tersebut. Jadi
produk tersebut dapat dikembangkan ke arah yang lebih dapat diperbaiki atau sesuai dengan keinginan dari konsumen. Nah, dari kelima tadi, kemudian yang terakhir adalah transformasi ke sistem penuh atau secara menyeluruh. Jadi, misalkan tadi udah jadi seperti itu, kemudian ada tidak komponen yang perlu dihilangkan atau karena tidak diperlukan, kemudian perlu tidak ditambah bagian-bagian yang diperlukan, dan serta perbaikan dan pengujian secara berulang. Jadi itu tadi tahapan dalam prototyping menurut Harris. Berikutnya kita masuk ke faktor penentu dalam strategi pembuatan prototipe. Yang pertama ada prototipe dapat berupa sebuah subsistem, beberapa subsistem, atau keseluruhan sistem. Maksudnya di sini adalah ketika kita membuat sebuah prototipe yang kompleks atau besar, kita dapat memecahnya menjadi komponen-komponen kecil, di mana dengan pemecahan ini proses analisis kita itu dapat berjalan dengan lebih optimal dan lebih memudahkan kita ketika akan menganalisis prototipe tersebut. Dan yang kedua adalah melakukan berdasarkan atas bermacam konsep. Di sini dengan kita membuat bermacam-macam konsep atau konsep alternatif, kita mendapatkan umpan balik yang banyak dan penting bagi kita sebagai seorang perancang. Dan yang ketiga adalah prototipe ruangan kerja virtual. Ini mengandung arti bahwa akan lebih mudah ketika kita menggunakan bantuan software dalam pembuatan prototipe gitu, sehingga kita dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Namun ada pula gitu umpan balik yang dapat kita terima apabila kita membuat prototipe tersebut ke dalam bentuk fisik. Dan yang keempat adalah fisik dari prototipe dapat dibuat dalam skala. Hal ini berlaku juga ketika kita nanti mau seperti yang di faktor yang pertama tadi. Jadi ketika kita membuat sebuah produk yang besar gitu kayak misalkan pesawat, kita dapat membuatnya ke dalam bentuk skala. Sehingga ya tadi penganalisisan dapat berjalan lebih maksimal dan lebih dimudahkan. Dan yang kelima adalah bisa dilakukan dari pihak luar atau dilakukan secara sendiri. Dilakukan dari pihak luar biasa disebut dengan outsourcing, di mana pembuatan secara sendiri atau pihak luar itu memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing. Kalau misalkan ketika prototipe tersebut dikerjakan oleh pihak luar, sehingga tim perancang kita ya dapat berfokus ke proses yang lain gitu, atau dapat menganalisa yang lain. Sedangkan biasanya ketika dikerjakan oleh pihak luar itu akan terjadi pembengkakan biaya. Namun apabila kita lakukan secara sendiri, keuntungannya adalah kita dapat melakukannya secara maksimal, walaupun membutuhkan waktu yang lama. Dan yang keenam adalah prototipe iteratif atau satu prototipe untuk tiap konsepnya. Di sini faktor ini mengandung bahwa apakah masuk akal gitu untuk kita membuat sebuah prototipe yang dapat digunakan untuk atau dapat mengatasi semua permasalahan, atau kita hanya berfokus pada satu masalah, kemudian setelah itu selesai baru kita lanjutkan ke masalah yang lain. Nah, itu tadi adalah keenam faktor penentu dalam strategi pembuatan prototipe. Jadi nanti ketika kita membuat sebuah prototipe, kita harus strategi apa yang akan kita buat. Prototipe kita itu seperti apa gitu. Apakah kita perlu membuat bentuk fisiknya, atau cukup dianalisis dengan komputer, kemudian atau kita mengerjakan ini secara sendiri atau dilakukan secara dikerjakan oleh pihak luar atau outsourcing, dan perlu tidak membuat prototipe ini ke dalam skala. Jadi itu tadi beberapa yang dapat kalian gunakan dalam menentukan strategi pembuatan prototipe. Dalam pembuatannya ada dua pendekatan, yaitu pendekatan bisnis dan pendekatan rekayasa. Untuk pendekatan bisnis adalah dia lebih menekankan pada pentingnya inovasi, kemudian proses perancangan kreatif, dan kesuksesan suatu
produk sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi di sini kita harus membuat bagaimana pembuatan prototipe itu berjalan secara efektif. Kayak misalkan informasi pada uji coba prototipe harus dapat memberikan informasi yang kompleks mengenai kelemahan dan kelebihannya. Kemudian yang berikutnya adalah prototipe tersebut harus benar-benar menggambarkan dari produk aslinya. Dan ada lagi adalah bagaimana kita menerapkan strategi yang sederhana. Dan ada lagi kayak misalkan produsen tidak boleh menambahkan alat sehingga dalam proses pembuatan prototipe itu pengeluarannya sesedikit mungkin. Dan waktu yang pendekatan rekayasa adalah pendekatan yang menekankan pada pengaplikasian ide pada suatu produk dan mewujudkannya menjadi bentuk fisik atau virtual. Di sini mengandung arti bahwa pendekatan rekayasa lebih menekankan kepada proses yang maksimal gitu. Jadi pengeluaran biaya itu tidak terlalu dibatasi atau sewajarnya saja begitu. Alur dan proses kerja pembuatan prototipe. Pada dasarnya, dalam pembuatan sebuah prototipe itu ada 3 proses, yaitu pengulangan desain, pengulangan engineering, pengulangan produksi, di mana ketiganya ini saling berkaitan. Yang pertama adalah pengulangan desain. Pada proses ini, seorang wirausahawan membuat bentuk fungsionalitas dan cara membuat produknya, di mana di sini biasanya menggunakan beberapa pertimbangan. Jadi kayak misalkan ide-ide kita, kemudian ada masukan dari konsumen, dan kita melihat produk-produk yang lain. Nah, di sini kita membuat desain awal produk, bisa dari sketching, bisa sampai dengan bentuk 3 dimensinya, bahkan bentuk gambar kerjanya. Nah, setelah itu jadi, kita diskusikan dengan konsumen. Kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Nah, pengulangan ini dilakukan sampai konsumen sepakat dengan desain tersebut. Setelah sepakat, kemudian kita melakukan pengulangan engineering. Jadi, fase ini adalah bagaimana kita membuat produk sesuai dengan yang diinginkan, di mana didasarkan pada hasil dari desain tadi, dan input dan pengulangan desain itu kita gunakan sebagai dasar dalam membuat produk tersebut. Nah, setelah produk tersebut jadi atau prototipe tersebut jadi, kalau misalkan kita tunjukkan kepada konsumen, masih ada umpan balik tidak? Kalau misalkan masih, ya kita perbaiki gitu. Dan yang ketiga adalah pengulangan produksi. Jadi pada fase ini adalah fase terakhir. Kita menemukan vendor yang bisa membantu kita dalam merakit bagian, kemudian memasarkan produk kita. Nah, itu tadi adalah 3 alur dan proses kerja dalam pembuatan prototipe. Yang tadi ada pengulangan desain, pengulangan engineering, dan pengulangan produksi. Oke, itu tadi materi mengenai KD 3.5, yaitu menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.